Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau belajar supaya kita tidak berbohong. Jangan berbohong, karena Tuhan Yesus gak suka sama anak-anak yang berbohong. Karena Tuhan Yesus itu juga tidak pernah berbohong. Dan berbohong itu adalah perbuatan dosa. Nah, kalau dosa artinya mati atau maut. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik adik-adik, kakak persilahkan untuk kalian semua mengambil tempat duduk yang baik dan benar, karena kita akan memulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Yuk! Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu yang Kau berikan pada kami hari ini. Bapa, kiranya Kau berkati perjalanan ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Dengan bulir-bulir-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati guru-guru sekolah minggu kami yang menyampaikan firman maupun memimpin pujian. Bapa, berkati juga Tuhan pemusik, kameramen maupun yang mengedit Bapa. Kiranya Bapa Kau memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati juga Tuhan anak sekolah minggu yang menonton ini Tuhan, agar menjadi anak-anak yang kelak menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Inilah doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Seperti Rusa yang Haus akan Semai. Sungai
kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Bapa, kami ingin tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Kami ingin tinggal dalam Bapa. Kiranya Bapa, Kau selalu memberkati kami Tuhan. Tangan-Mu selalu membimbing kami Bapa. Kiranya Bapa, pada hari ini juga Tuhan, Kau selalu membimbing kami, maupun guru maupun anak sekolah minggu. Bapa, kami akan mulai melakukan ibadah kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, memberikan persembahan kepada-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Kau terima dengan senang hati Bapa. Inilah doa anak-anak-Mu Tuhan yang jauh dari kesempurnaan. Kiranya Bapa, Kau berkati kami dan juga menerima doa-doa kami. Haleluya, amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuliakan dan memuji nama Tuhan. Baik, kita akan mengangkat lagu Nama Yesus Menara yang Kuat. Pasti pada tahu kan? Yuk. Bye.
kehadiran Tuhan. Kiranya kita bersungguh-sungguh, kita menyanyikan lagu Saat Ku Renungkan. Firman Tuhan. Hari ini kakak akan memberikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita, menuntun kita mengerti firman hari ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu kami bisa Tuhan beribadah meskipun secara online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menuntun kami Tuhan untuk mengerti firman hari ini. Berkati juga Kak Ori yang akan memberikan firman, Kau berkati dengan urapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini kakak mau nanya nih,
buat adik-adik yang di rumah. Adik-adik, apa kabarnya? Ya, semuanya kabarnya baik, amin. Semua kita pasti di dalam lindungan Tuhan. Nah adik-adik, kita akan mengenal firman Tuhan. Adik-adik boleh ambil Alkitabnya. Kita ambil sikap yang baik. Nah hari ini kakak mau memberikan firman Tuhan tentang tema berbohong. Nah, bohong ya, atau hoax. Nah adik-adik di rumah, apakah adik-adik pernah berbohong? Adik-adik jawab sendiri ya di dalam hati. Nah, berbohong itu apa? Berbohong itu artinya mengatakan hal yang tidak benar. Nah, adik-adik pasti pernah mendengar kata hoax ya. Nah, kata hoax ini sering dibahas di televisi-televisi. Nah, Kak, sebenarnya hoax itu apa sih? Aku sering dengar, cuman aku nggak ngerti apa itu hoax. Nah, hoax itu adalah berita bohong atau informasi yang tidak benar. Nah, adik-adik, gara-gara hoax banyak sekali kerusuhan yang terjadi, masalah dan kejahatan yang lain. Nah, hari ini firman Tuhan kita tentang berbohong atau hoax. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-15. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik sama-sama ya membaca dengan kakak. Nah, adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik boleh mendengarkannya saja. Oke, yuk kita mulai Matius 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik tahu ya cerita Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu mati dan kemudian dikuburkan. Nah, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus itu bangkit. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit, para penjaga kubur pun takut. Nah, akhirnya para penjaga kubur Yesus memberitahukan informasi ini kepada imam-imam kepala. Dan akhirnya imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi saat itu memberikan uang dan menyuruh mereka untuk memberikan berita yang bohong. Beritanya apa, Kak? Supaya para penjaga kubur ini mengatakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu diambil mayatnya oleh murid-muridnya. Nah, gara-gara berita itu banyak orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur. Tuhan Yesus bangkit di hari yang ketiga. Nah, gara-gara berita ini nih, banyak orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kubur. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk berbohong. Nah, seperti penjaga-penjaga tadi, mereka berbohong kepada orang-orang supaya mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tetapi mayat Tuhan Yesus itu dicuri sama murid-muridnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengatakan yang sebenarnya, mengatakan yang sejujurnya. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan sedikit cerita. Nah, adik-adik boleh melihatnya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, drama ini berpesan supaya adik-adik tidak boleh berbohong kepada orang-orang, terlebih orang tua kita. Meskipun kita berbohong kepada orang tua kita, Tuhan Yesus tahu kalau kita berbohong. Oke?
Hari ini aku tadi ujian sih. Cuman aku semalam itu nggak belajar. Aku nggak belajar dan akhirnya nilaiku 40. Nah, aku takut nih kasih tahu sama mama. Karena aku takut mama itu marah. Mama itu kan suka marah. Nah, jadi aku mau berbohong sama mama biar aku itu enggak dimarahin. Kan mama nggak tahu kalau aku nilai 40, kecuali aku ceritain. Gimana ya? Aku berbohong atau enggak sih ya? Nadia, Iya, Ma. ambilkan air minum mama ya. Iya, Ma. Ntar dulu ya teman-teman, aku disuruh sama mamaku. Ini, Ma. Oke, makasih ya. Iya, Ma. Gimana ujiannya hari ini? Luar biasa, Ma. Bisa kok Nadia lalui. Berapa nilai yang kamu dapat? Nilainya bagus. Yakin? Iya. Coba mau lihat. Hmm, Coba mana mau lihat? Mas, sebenarnya aku tuh nilainya merah. Kok bisa? Kenapa Semalam- bisa 40? Semalam itu aku nggak belajar. Ya ampun. Jadi terus kenapa kamu bohong sama mama? Aku takut mama marah. Dengar ya sayang, gak boleh bohong sama mama lo. Kalau kamu memang dapat 40 ya bilang aja 40. Ini kan salah kamu. Kenapa kamu bisa dapat 40? Iya, Ma, maaf. Karena kamu gak belajar kan? Iya, Ma. Ya kan orang tua marah bukan berarti tidak sayang. Orang tua marah menasihati anaknya untuk biar supaya bisa rajin belajar. Kalau begini 40. Tinggal kelas setelah kamu nanti. Iya, Ma, maaf, Ma. Nadia udah berbohong sama Mama. Maaf ya, Ma. Dengar ya, lain kali kamu gak boleh bohong. Terus kamu harus rajin belajar, oke? Oke, Ma. Oke. Nah, adik-adik, tadi Nadia itu sempat berbohong sama mamanya, tetapi akhirnya dia jujur. Nah, tadi si Nadia tuh takut kalau misalnya dia memberitahukannya sama mamanya yang sebenarnya nilainya 40, dia takut dimarahi sama mamanya. Namun di saat dia jujur, ternyata mamanya itu tidak marah. Nah, mamanya mengatakan kalau mama marah itu artinya mama sayang, bukan karena nggak suka. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau belajar supaya kita tidak berbohong. Jangan berbohong karena Tuhan Yesus nggak suka sama anak-anak yang berbohong. Karena Tuhan Yesus itu juga tidak pernah berbohong. Dan berbohong itu adalah perbuatan dosa. Nah, kalau dosa artinya mati atau maut. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Yuk kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, kita lipat tangannya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang jangan berbohong. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang tidak berbohong, tidak mengatakan hal yang dusta dan yang hoaks Tuhan. Tuhan Yesus yang pimpin kami Tuhan untuk tidak berbohong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus, buat Tuhan masa depan kami, sekolah dan kebutuhan dan orang tua kami, Kau yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah di penghujung ibadah kita. Nah, pengumuman hari ini untuk esok minggu, adik-adik boleh minta orang tuanya untuk membuka channel YouTube kita di Bethlehem Tabga supaya kita beribadah online lagi bersama-sama. Nah, buat adik-adik yang mau beribadah secara offline, adik-adik boleh datang ke gereja kita di jam 11. Tetapi tetap ingat memakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Oke? Nah, sekian saja pengumuman hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.